Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing di hari Minggu yang berbahagia ini untuk bersama beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua penyertaan dan kebaikan hati-Mu sehingga kami hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah melalui pelayanan YouTube kali ini Tuhan, Engkau terus menyertai dan memberkati setiap pribadi kami yang datang kepadamu. Kuasai atmosfer kami dimanapun kami berada untuk beribadah. Segala manifestasi kuasa kegelapan, roh-roh jahat, sihir, santet, perdukunan, kuasa mantra, bahkan kekuatan COVID-19 Tuhan yang terus Bapa menghambat aktivitas orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sehati sepakat mengikat, mematahkan, menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kehidupan kami. Karena takut akan Tuhan saja yang membuat kami selalu melihat hari-hari yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Baru hidup Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, janganlah hatiku, janganlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Kami minta bahwa Tuhan di dalam Yesus, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh menguasaiku. Roh yang kudus, janganlah hatiku, janganlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Roh yang kudus, janganlah hatiku,
percaya di balik pujian penyembahan ada kuasa, ada Bapa, kekuatan yang menguasai roh, jiwa dan tubuh kami, untuk kami selalu bersemangat setiap hari. Bahkan di hari Minggu ini Tuhan, kami diberikan kekuatan yang ajaib karena Allah luar biasa. Biarlah kami berkilau di dalam baik-Mu Tuhan, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap hati kami untuk bersyukur dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa pada kita. Haleluya. Sama bersama sama Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak tergantikan kuratanmu Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku bahwa Dialah yang terbesar dalam kehidupan manusia. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami terus bersemangat di masa endemi Tuhan. Kami boleh senantiasa mengingat Bapa kebahagiaan bersama dengan Tuhan, sehingga hari-hari kami tidak menjadi hari-hari yang suram, tetapi hari yang penuh dengan semangat karena Allah memberikan kekuatan yang baru setiap hari kepada orang-orang yang senantiasa berharap kepadanya. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami senantiasa dipenuhi dengan kekuatan-Mu, agar kami melupakan setiap keadaan yang sukar dan sulit, untuk percaya bahwa hidup kami di dalam Tuhan
selalu diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Hati kami mau terus berkira masuk dalam hadirat-Mu, karena Engkau yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, berdiri di bait suci, perkara ajaib terjadi, masa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, berdiri di bait suci, perkara ajaib terjadi, masa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, tidak rela untuk bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tidak rela untuk bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, tidak rela untuk bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tidak rela untuk bekerja antara kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, pada luka yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, pada luka yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah ini, dan sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu. Kami bersukacita Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, karena kami percaya di dalam firman-Mu ada kekayaan surgawi yang Kau sediakan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Efesus pasal pertama ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, kekayaan orang-orang pilihan Tuhan.
Saudara, pandemi ini membuat banyak orang mengalami masalah. Kenapa saudara? Karena ada banyak pekerjaan yang hilang, usaha yang gagal dan lain sebagainya. Setiap orang berdoa agar hidupnya diberkati. Dan saya percaya sebagian dari kita pun ingin hidup kita diberkati. Bahkan sebagian dari kita ingin menjadi orang kaya. Apakah yang saudara pikirkan tentang kekayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Sesuatu yang luar biasa saudara. Tetapi kita akan melihat saudara bahwa kekayaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita melebihi dari harapan kita tentang kaya akan uang. Tuhan ingin kita kaya di dalam kekekalan saudara. Ada beberapa hal yang saya catat kekayaan yang ditentukan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Yang pertama di dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yang itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang pertama, kekayaan yang menjadi bagian kita yaitu penebusan dosa, pengampunan dosa saudara. Mungkin ini sesuatu yang dalam tanda petik tidak menguntungkan secara finansial. Tetapi Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Apalah gunanya kita memiliki segala sesuatu, apalah gunanya kita memiliki bumi ini, tetapi jiwa kita binasa, maka segala sesuatu tidak ada gunanya saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya merasakan bahwa kekayaan penebusan dosa adalah sebuah kekayaan yang luar biasa. Ini menggambarkan betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Alkitab berkata bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana Tuhan membayar kita, tetapi melalui pengorbanannya, melalui nyawanya. Jika saudara ditebus dengan nyawa orang lain, betapa berharganya hidup saudara. Maka bersyukurlah saudara sebagai umat-umat pilihan, kita mendapatkan kekayaan, pengampunan dan penebusan dosa. Yang kedua saudara, kekayaan apakah yang menjadi bagian orang-orang percaya? Firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kekayaan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saudara, yaitu kekayaan hikmat dan pengetahuan untuk mengetahui rahasia surga. Di ayat yang kedua dikatakan ada sebuah rahasia. Ada sebuah rahasia yang Tuhan sembunyikan bagi orang-orang tertentu atau bagi banyak orang. Dan Tuhan hanya membukanya bagi orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, kekristenan itu sungguh luar biasa loh saudara. Mengapa? Karena di dalam kekristenan ada sebuah pengertian, ada sebuah rahasia yang tidak bisa dibuka oleh orang-orang asing saudara, oleh orang-orang yang tidak dijamah oleh Tuhan. Seperti contoh sederhana begini saudara, dalam setiap agama selalu ada sebuah air yang disucikan. Tetapi di dalam kekristenan Yesus berkata, akulah air hidup. Dalam setiap agama ada korban yang harus disembelih untuk pengampunan dosa. Tetapi Yesus berkata, akulah sang anak domba itu. Di dalam setiap agama mereka memiliki tempat-tempat suci yang dikuduskan. Tetapi Yesus berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dalam setiap
agama memiliki kitab-kitab yang disucikan. Tetapi Yesus berkata, firman itu turun menjadi manusia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa kayanya pengertian, betapa kayanya rahasia yang dimiliki oleh Kristus, sehingga kita mengucap syukur saudara atas anugerahnya. Saya pernah sampaikan saudara, dalam hidup ini saudara ada 3 keputusan penting yang harus kita ambil. Yang pertama yaitu memilih masa depan. Karena kalau kita salah memilih masa depan, maka masa depan kita akan penuh dengan penderitaan. Yang kedua, kita salah memilih pasangan. Karena kalau kita salah memilih pasangan, maka penderitaan juga kita alami saudara. Dan yang ketiga yang paling penting adalah jangan salah memilih Tuhan. Karena kalau kita salah memilih Tuhan, ini bicara tentang surga dan neraka. Ini bicara tentang kematian kekal atau kehidupan yang kekal. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab saudara, Alkitab itu bahasa Indonesia. Kalau dalam kita itu bahasa Indonesia, bahasa yang sederhana. Isinya hanya cerita. Tetapi saudara lihat, dari Adam dan Hawa sampai kitab Wahyu, hanya 1 ekor domba saudara yang dipersembahkan bagi umat manusia. Ini sesuatu yang luar biasa. Cerita-cerita yang sepertinya hanya sebuah cerita dongeng, tetapi ketika dihubungkan menjadi nubuatan yang luar biasa, antara kitab yang satu sama kitab yang lain memiliki hubungan yang erat. Nubuatan-nubuatan itu digenapi dalam setiap firman Tuhan. Dan ini sesuatu yang dahsyat. Maka bersyukurlah saudara ketika Tuhan membukakan, Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan hikmat tentang rahasia Allah. Yang ketiga saudara, berkat apakah atau kekayaan apakah yang menjadi bagian saudara dan saya? Di dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-27 dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yang ketiga, kekayaan apakah yang menjadi bagian kita, yaitu pengharapan akan kemuliaan. Alkitab berkata, jika pengharapan kita hanya di bumi ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di bumi ini karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang pasti, seperti saung yang kuat. Sebuah pengharapan yang bukan hanya tentang kehidupan jasmani saja, tetapi pengharapan di dalam kekekalan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, oleh apapun saudara. Pengharapan yang tak pernah mengecewakan, dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Yang selanjutnya yang keempat saudara, kekayaan apakah yang akan menjadi bagian orang-orang pilihan Tuhan? Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan saudara, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Yang keempat, kekayaan apa yang menjadi bagian orang-orang pilihan Tuhan? Yaitu kekuatan batiniah yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari-hari ini ada banyak orang stres, ada banyak orang depresi. Tetapi orang yang bersama Tuhan akan memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Kekuatan apa saudara? Kemampuan untuk mengendalikan masalah yang ada, kemampuan untuk menemukan akar masalah, kemampuan untuk membatasi pengaruh masalah yang sedang dihadapi, dan kemampuan untuk bertahan dan menanggung setiap masalah. Maka saudara bisa melihat bagaimana kesaksian orang-orang percaya ketika mereka harus memikul salib, mereka harus mengikut Yesus, mereka harus menyangkal diri. Bahkan sebagian besar kalau kita melihat pahlawan-pahlawan iman, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami intimidasi
intimidasi, dan kita tahu banyak orang-orang percaya mengalami intimidasi, tidak bisa beribadah, mengalami batasan-batasan, mengalami tekanan-tekanan yang ada. Tetapi kita melihat bagaimana orang-orang percaya semakin luar biasa, saudara. Bahkan jiwa-jiwa yang baru terus berdatangan, jiwa-jiwa yang baru terus dilahirkan di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita percaya sebagai seekor anak domba, kita diberikan kuasa, diberikan kekuatan yang luar biasa. Ada jemaat yang bertanya, Pak Pendeta, kenapa Tuhan memperumpamakan kita seperti anak domba di tengah serigala atau ke tengah serigala? Mengapa kita tidak menjadi singa? Tetapi kalau saya melihat dalam acara-acara televisi, khususnya acara National Geographic, saudara, seekor singa pun akan berpikir kalau mau menyerang gerombolan serigala. Tetapi saudara, kita melihat, saudara, bagaimana seekor anak domba yang sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi kitab Wahyu berkata, saudara, bahwa iblis berperang melawan sang anak domba, dan sang anak domba lah yang menjadi pemenang. Ketika kita menjadi sang anak domba, mungkin secara jasmani kita lemah, tetapi sang anak domba memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kuasanya, memberikan pengurapannya yang dahsyat untuk mengalahkan segala sesuatu. Dan kita melihat bagaimana rasul-rasul yang mengalami tekanan oleh kerajaan Romawi, dan pada akhirnya kerajaan Romawi ditaklukkan dan seorang raja Romawi percaya kepada Yesus. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara. Dan yang kelima, saudara, yang terakhir, kekayaan apakah yang menjadi bagian orang-orang pilihan Tuhan? Alkitab berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tak perlu khawatir atas segala sesuatu. Ingatlah bagaimana Tuhan menjamin kehidupan orang-orang percaya ketika mereka di padang gurun. Ingatlah saudara, bagaimana Tuhan melipat gandakan tepung dan minyak, bagaimana Tuhan melipat gandakan ikan dan roti, bagaimana Tuhan memberi makan nabi-nabi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ingin membersihkan motivasi kita. Tuhan ingin meluruskan motivasi kita agar iman kita tidak hanya tertuju kepada kekayaan jasmani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan. Kita percaya, saudara, Tuhan selalu membimbing kita, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melindungi kita, dan Tuhan selalu memenuhi segala keperluan kita. Bahkan Alkitab berkata, saudara, dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-26 dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun segala sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari. Amin. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara. Biar setiap kita memandang keajaiban karya Tuhan, Tuhan yang luar biasa, yang menyediakan kekayaan kemuliaannya bagi orang-orang pilihannya. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu dan satu pikiran kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan satu renungkan
kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Aku percaya setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbedaraanku, sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya, sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, maka dengan iman dalam nama Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk penderitaanku, untuk menanggung kutuk sakit penyakitku, untuk menanggung kutuk dosaku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja, sehingga roh, jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna. Sistem imunku diperkuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan ucapan syukur kita, saudara, bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik. Dan saat dipikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok dan ku jelas tanpa keraguan, sudah dan terus ada. Esok dan ku jelas tanpa keraguan, sudah dan terus ada. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah, di mana Engkau telah menyediakan kekayaan kemuliaan bagi orang-orang pilihan-Mu. Kekayaan di mana Engkau memberikan penebusan dosa dalam kehidupan kami. Engkau telah membayar kami dengan lunas, Tuhan. Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, tetapi dengan nyawa-Mu sendiri, dengan darah-Mu. Dan kami mengucap syukur betapa berharganya hidup kami, sehingga nyawa-Mu sendiri Kau pakai untuk membayar dosa-dosa kami. Terima kasih atas segala hikmat marifat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, pengharapan yang kekal di dalam-Mu, sehingga ada kekuatan batin yang luar biasa untuk menanggung segala sesuatu. Bahkan kami harus melihat Engkau sendiri yang telah disalib, yang memimpin kami kepada iman. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Jaminan kekekalan menjadi bagian kami.
Bahkan Engkau yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, sehingga kami tak perlu khawatir. Dan firman-Mu berkata Tuhan, bahwa kami harus menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, karena Engkaulah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memelihara setiap jemaat-Mu. Kekayaan kemuliaan menjadi bagian jemaat-Mu yang luar biasa, sehingga di hari-hari ini mereka tidak menjadi stres, mereka tidak menjadi depresi, mereka tidak menjadi khawatir, atau mereka menjadi putus asa. Mereka tidak menjadi lemah melihat keadaan yang ada, tetapi mereka terus memandang Allah yang hidup, Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Biarlah jemaat Tuhan angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terpatin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak muda, kau menjadi tulang sehidup yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan, maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, perencanaan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Satu Yesus satu melakukan perkara yang besar. Dia satu Yesus satu memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia satu memulihkan hidupku. Dia satu